Ini kan di dalam buku sejarah itu ada penemuan peninggalan manusia, istilah manusia purba katanya kan, dari zaman prasejarah ya, yang berhubungan dengan tadi manusia yang katanya itu kerap berjalan tegak ya, atau istilahnya sudah itu bukan kalian. Itu peninggalan siapa sebenarnya itu aslinya? Itu penghuni bumi sebelum kalian, sebelum kami. Memang dulunya ada siapa di bumi? Ada makhluk seperti kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semuanya, sahabat santri batik dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, syukuron nikmatihi, malam ini masih ketemu lagi dengan mediator idola Bapak Winarto. Ya. Jadi untuk kesempatan malam ini kita ada sebuah materi itu berhubungan dengan sejarah lagi ya, yaitu teori evolusi, di mana manusia itu di teori itu berasal dari kera ya, kera yang hidup, berkembang, berubah, bisa berjalan tegak, dan akhirnya jadi manusia. Nah, ini yang jadi pertanyaan kami terutama. Jadi di sekolah-sekolah itu diajarkan teori itu ya, bahkan masuk pelajaran yang wajib ya, wajib diketahui. Nah, sementara kita sendiri punya keyakinan bahwa manusia pertama itu ya Nabiullah Adam. Jadi ini mau kita ungkap ya, mau kita ungkap siapakah sebenarnya yang membisikkan teori evolusi dan tujuannya apa sebenarnya di negara kita itu dimasukkan paham seperti itu ya. Kalau mau tahu ya tetap stay tune di sini, dilihat, ditonton, jangan di skip ya sampai selesai nanti. Mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami gitu Pak Wini. Dan cinta menurut ya, ini gaib yang paling mengetahui tentang teori evolusi, yang membisiki teori evolusi, yang mengerti tujuannya, yang berkuat ketarik ke tangan saya. Allah. Hadir masuk ke dalam tubuh kita. Sinkron dengan tubuh kita. Selain yang saya tuju, selain yang saya maksud, semuanya terlempar jauh. Semua penyusupnya otomatis sinkron. Selamat malam. Bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia lancar. Selamat malam.
Ya, selamat datang. Ini dengan siapa ini? Dengan sang raja. Sang raja. Raja apa? Raja siluman. Raja siluman. Raja siluman itu apa? Ya iblis. Oh, iblis. Ini tinggalnya di mana? Di sebelah sana. Di dekat laut. Dekat laut. Dan di sana anak nggak bisa bohong. Cuma bisa bicara jujur. Laut yang jauh. Laut yang jauh. Bukan laut kamu ini, bukan. Ya, laut yang jauh ya. Yang di sana bertemu itu. Oh, pertemuan dua itu ya. Oh iya, ini saya mau tanya ini. Ya, saya mau tanya. Ya, saya mau tanya ini. Yang berhubungan dengan ini, berhubungan dengan teori evolusi. Kamu kan sudah tahu. Jangan tanya ke saya. Ya, saya mau tanya itu teori itu sebenarnya kok sampai bisa ini masuk ke dunia pendidikan, harus diketahui lah istilahnya, bahkan oleh umat muslim. Umat muslim. Itu Ya, tujuannya biar kalian apa? pintar. Oh, biar pintar. Biar kalian pintar. Pintar dalam hal apa? Ya pintar dalam membaca, menulis, mencari uang, mencari. Ya, hubungannya dengan teori evolusi itu apa? Ya, Jangan bohong. ya itu sebenarnya itu merendahkan kalian. Itu merendahkan kalian. Derajat kalian direndahkan oleh pengetahuan itu. Kalian direndahkan serendah-rendahnya. Oh, itu berarti tujuannya itu untuk merendahkan manusia, derajat manusia sebagai khalifah itu. Oh, itu ada tujuan seperti itu. Seperti kalian kan terlalu agung untuk makhluk yang kecil bodoh itu. Masa kalian harus dibuat berpikir bahwa kalian berasal dari hewan. Iya. Apa ini ada apa ya, balas dendam apa ya istilahnya? Dulu Balas dendam. iya kan dulu kan Tugas. Iya. Tugas dari Tuhanku. Oh iya. Supaya kalian manusia jangan terlalu pandai. Oh, Kalau bisa bodohnya melebihi kami. dulu kan ini ya. Kan banyak jalan supaya kalian jadi bodoh. Oh, diantaranya itu. Itu seperti itu. Udah berapa puluh tahun kalian percaya bahwa kalian berasal dari kera. Itu tapi katanya gini, ada penemuan itu di Jawa, ada bahkan apa namanya Homo sapien dan lain-lain lah, Morjo. Itu makhluk selain kalian. Kalian dari dulu ya seperti itu. Tapi itu para ahli loh yang ini loh, yang ini menemukan itu. Ceritanya bagaimana itu sebenarnya? Kalian kan bukan penghuni satu-satunya bumi ini. Ya, betul. Sebelum kalian masih banyak makhluk sebelum sekarang ini. Belum manusia. Sebelum manusia ada yang seperti kalian ada. Tapi mereka bukan bangsa manusia. Oh, berarti itu sebenarnya bukan ini ya. Jadi berasal dari ini kehidupan sebelum manusia dulu. Saya mau tertawa, dia tersenyum.
Iya. Wah, ini berarti dikerjain ini ya, kena prank ya. Satu negara kena prank ini. Apa itu prank? Prank itu ya dikerjai. Dikerjai kalian kan? Itu kalian mau ditipu. Iya kan, nggak tahu. Kalian makhluk mulia mau dibodohi kami. Iya, ini yang jadi saya bingung itu ya. Lah iya, wong tahu, kita yakini yang Muslim itu kok dari manusia pertama itu Nabiullah Adam. Kok musuh kami itu. Iya. Kok dari kami itu nggak bisa nolak, artinya kan sudah masuk ke dunia pendidikan, diajarkan. Ya itu karena bodoh. Manusia percaya, apalagi kalian percaya dengan teknologi orang-orang sana yang jauh. Iya. Padahal mereka sudah kami berikan bisikan-bisikan supaya memberi kesesatan, ilmu yang sesat untuk kalian. Oh gitu, ada usaha menyesatkan manusia juga ya. Terutama kalian yang telah mengakui menjadi seorang Muslim. Iya. Itu tujuan pokok kami itu. Utamanya itu. Ya, Iya. untuk kalian. Iya. Kalau yang lain tidak perlu dipikirkan. Wah ya, berarti ini dikerjain habis-habisan ya. Iya, kami itu yang dulu pernah sekolah itu sampai ngapal ke ini, nggak hafal, bijinya jelek terusnya. Ngapal ke itu susah. Itu yang membuat itu aja teman kami. Yang bisiki siapa sebenarnya? Kami. Kalian. Itu bagian para penyembah api itu. Berarti yang punya teori itu juga ini bagian kalian juga. Itu bagian dari kami. Tim sukses itu. Wakil kami di Wakilnya. dunia. Oh, berarti wakil kalian di dunia itu dari para ahli itu banyak dari. Banyak sekali. Kami menularkan ilmu untuk mereka supaya bisa menyambut kedatangan raja kalian yang baru. Raja kegelapan itu. Itu kan bukan raja kamu. Sahabat kami Itu raja kalian. Kita beda raja. Oh iya, kita dari tim yang berbeda. Ini yang jadi pertanyaan saya itu ya. Pertanyaan saya. Dari segi ini hubungan dengan keyakinan. Ya. Orang itu kalau misalnya meyakini teori itu nanti berpengaruh enggak terhadap kondisi rohaninya? Ya pasti. Untuk apa meyakini kalau tidak ada pengaruhnya untuk kalian? Berarti ada pengaruhnya? Ya pasti. Iman kalian pasti hilang sebagian. Wah. Oh, kalian bapaknya Adam, kenapa percaya dengan kera yang melahirkan kalian? Ini repot ini ya. Ini kalau di antara kami itu ada yang guru-guru sejarah, ini repot ini. Ini konten yang berat untuk guru-guru sejarah. Tidak ada manusia berasal dari. Ini pertanyaan saya. Kalau misalnya orang Muslim ya terus mengajarkan teori ini ya, imannya hilang. waduh, berat. Itu yang Terlalu berat. Kepercayaannya terhadap sang pencipta hilang. Ya. Berarti dia meyakini adanya kami. Oh, repot nih. Padahal mereka kan nggak tahu. Tahu. Pasti sininya menolak. Kepaksa itu. Karena adanya paksaan harta uang, dia mengajarkan seperti itu. Padahal itu salah. Kenapa aku bilang? Wah ya repot itu. Ya, ini kan diajarkan itu dari usia anak-anak itu. Sejak kalian kecil. Iya, dari kecil itu, dari SD udah ada itu. Apa kamu mau dikatakan bapak kamu dari monyet? Ya enggak mau lah. Wah, ini dikerjai habis-habisan ini. Itu hiburan untuk kami yang paling lucu. Oh, itu hiburan maksudnya kayak gitu itu. Wah, ini
memang nggak ada akhlak ini. Ya. Oh, berarti ada rencana seperti itu ya. Aku mau pergi ya. Jangan, nanti belum selesai. Aku sudah banyak bicara. Enggak apa-apa, bicara slow saja. Selain itu, selain yang saya tanyakan. Kalau terlalu lama, pintu gerbang saya nggak dibuka. Enggak apa-apa, nanti nggak usah balik sana. Cari pintu yang lain. Nggak ada. Banyak jalan menuju Roma, itu ada lagunya itu. Roma? Wah, banyak teman saya di sana. Oh, banyak. Kamu kenal Roma Irama enggak kamu? Siapa itu? Satria bergitar. Tidak tahu. Tidak tahu, ya udah nggak apa-apa. Nanti kenalan ya. Ini apa namanya? Selain yang saya tanyakan tadi, ada hal misi lain enggak dari teori itu? Salah satunya itu saja. Ya kan salah satu berarti kan ada salah yang lain. Ada yang lainnya. Menyesatkan kalian saja supaya imannya goncang. Itu salah satunya, kan berarti masih ada yang lain. Yang lainnya itu merendahkan kalian. Jadi kalian merasa rendah, menjadi makhluk yang rendah, tidak mensyukuri. Tidak mensyukuri. Tidak bersyukur sebagai makhluk yang mulia supaya menjadi pemimpin dunia ini, memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin negara. Oh, berarti ini dulu kakek moyangmu nggak terima ya, Nabi Adam itu jadi khalifah di dunia itu ya? Iya. Bagian dari itu berarti. Sepertinya seperti itu. Ya, ini berarti sudah rencana panjang ya, karena itu kan nanti dijalankan terus itu seperti itu. Wah, ternyata seperti ini ya. Berarti dari para ahli itu selain teori evolusi masih ada yang lain. Banyak. Yang lain apa contohnya? Banyak sekarang. Pakainya seperti yang kalian pakai ini, teknologi. Mau masuk ke Bangsa kami teknologi. sudah masuk. Iya. Memang alat-alat itu nanti yang akan menjadi jalan untuk raja kalian yang baru itu. Sahabat kami, sahabat kita. Iya, tekan bukan sahabat. Nanti itu kalau di zaman nanti, Iya. itu sahabat kalian muncul melalui seperti itu. Bukan, sahabat kita beda. Itu kan teman kamu, Bukan. Tuan Raja yang mulia Dajjal, teman kamu. Teman makhluk saya seperti ini yang di kamu. sini teman-teman saya. Cuma dia sahabat kami. Iya, tapi bukan teman saya. Bukan, nanti juga jadi teman kamu lama-lama. Ya enggak mau. Kamu saja pakai alat-alatnya beliau. Ini alat-alat beliau ini. Wah, itu. Ya enggak apa-apa. Yang penting kan buat yang lain. Oh ya, ini apa namanya? Tadi yang berhubungan dengan teori evolusi ya. Teori evolusi itu juga bahkan diajarkan di sekolah-sekolah yang agamis lah istilahnya seperti itu. Wah, ternyata ada misi seperti itu ya. Merendahkan Menghinakan diri manusia. kalian sendiri. Seperti kalian kalau pergi ke tempat orang-orang wakil kami di dunia, Iya. pasti ditanya tentang ibunya. Ibunya namanya siapa itu? Ini Merendahkan kalian. iya. Udah itu. Ini saya tanya ini. Kan di dalam buku sejarah itu ada penemuan peninggalan manusia, istilah manusia purba katanya kan, dari zaman prasejarah. Ya. Yang berhubungan dengan tadi manusia yang katanya itu kerap berjalan tegak. Ya. Atau istilahnya sudah, Itu bukan kalian. itu peninggalan siapa sebenarnya itu aslinya itu? Penghuni bumi. Sebelum kalian. Sebelum kami. Memang dulunya ada siapa di bumi itu? Ada makhluk seperti kalian, setengah seperti bangsa Setengah hewan itu. jin itulah, seperti bangsa jin itulah.
Nah itu mereka seperti itu dulu dihancurkan, Iya. diratakan, Tapi punya jasad mereka itu. punya jasad. Hanya kalian manusia ini yang nggak tahu kalian punya dua tempat. Dua tempat. Di sini ada, di sana ada, dalamnya ada. Oh, berarti Itu seperti berbeda itu, dari yang itu berbeda. sebelumnya itu ya. Sebelumnya kan belum pernah ada makhluk seperti kalian. Iya. Itu makhluk ada, tapi dia hanya seperti kami itu, seperti kami. Ya, udah. Tapi makan minum di bumi ini. Hanya alamnya dirubah. Itu kalau zaman katanya ada zaman dinosaurus itu. Apa Ya itu? itu zamannya mereka itu. Oh, berdampingan dengan binatang-binatang seperti itu. Maka seperti makhluk-makhluk kera-kera itu, padahal bukan, mereka makhluk-makhluk yang ya seperti kalian. Tapi ganas itu. Ya tidak, apa itu ganas? Ganas itu kan makan sesama Ya, misalnya. tidak, Beda. tidak. Ya, Mereka makhluk yang punya pikiran. punya pikiran. Ya. Ini mau indah kan gerbangnya udah ketutup tuh. Dilihat coba. Saya Gerbang kembalinya sudah ketutup tuh. bersembunyi saja, saya Sembunyi. tidak usah pulang. Kamu ganti aja, nggak usah ikut raja yang sana. Ganti kemana? Sudah ketahuan. Ya udah ikut raja yang sini. Saya ikut situ saja. Ya. Sembunyi di sana, Oh sembunyi nggak boleh. di pinggir pintu gerbang saja. Pintu gerbang sini api tuh, sudah. Enggak, Itu lihat tuh dia. Terbuka. Pintu kejahanan terbuka. wah, Mau sembunyi di situ? ya sembunyi di tempat kamu saja ini. Nggak usah. Ini tempatmu diambil aja itu di tempat saya. Ya saya mau ikut saja ke sana. Nggak usah. Dalamnya ada apinya juga sih sama. Itu di dalam ada tempat banyak ini. Nggak usah. Pilih. Ini kamu kalau pulang ke sana juga nanti kamu dihukum kan? Ya, biar tidak iya. dihukum tak bantu, ya. Janji sama Silwana. Yang di dalam tubuh mediator tertembak jadi mesin kun fayakun. Tertembak jadi mesin kun fayakun. Terstempel lafaz Allah di dada jidat. Wujudnya kembali seperti semula, cahaya keimanan tetap menyala. Tertutupi, tidak bisa dilihat oleh atasannya ataupun semua dari bangsanya. Kun fayakun. Kamu menipu ini. Menipu. Saya keimanan tetap menyala. Bener gak ini? Bener gak? Bener. Itu dibaca syahadatnya. Bener kamu gak nipu ini? Enggak, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, tuh. Ya, ini tugasnya ganti ya. Bisik-bisiki kebaikan. Ya, tersambal dan jin sana kemana. Kalau hianat, kalau mau otomatis terlempar ke kerajaan kun fayakun. Udah. Kamu kesini tadi bawa pasukan enggak? Enggak. Saya ditarik rantai. Ada rantai. Ini teman-temanmu yang di dalam tubuh saya diambil aja sekalian. Di bawah. Makan saja ini. Makan loh, makanmu kok udah nggak boleh makan seperti itu sekarang. Dimuslimkan aja. Udah. Ini ya. Terima kasih ya. Iya, pesannya. Saya ikut kamu nanti. Ya nggak usah. Ya bukan sekarang, nanti. Iya, ya terserah lah. Yang penting
dijalankan tugasnya. Di dada itu sudah ada. Ya, hati-hati ya, nanti saya ikut kamu. Kita bertemu lagi. Saya nggak tahu. Ini dialognya saya nggak paham ini sama siapa. Ini ya, apa namanya, pesannya untuk yang terutama berhubungan dengan inilah, kehidupannya itu berhubungan dengan tadi teori evolusi. Harus bersyukur. Sudah diciptakan. Ya. Walaupun hasil dari manusia yang sudah tercipta, bukan seperti nenek moyang kalian Adam. Harus bersyukur sudah dijadikan makhluk supaya mengenal dengan Tuhannya. Iya. Kalau sudah dijadikan makhluk ya harus bersyukur. Jangan ingkar, jangan melawan. Sudah hidup masih menggerutu, masih mengeluh. Ini dunia ini sementara, nggak ada artinya untuk kalian. Kalian ini punya kehidupan yang abadi di dalam jiwa ini. Itu yang bertanggung jawab. Ini ya akan hancur ini. Udah itu saja. Saya marah kalau melihat manusia. Lah kalian kan sebenarnya lebih cerdas kan dari kami kan. Dulu masa hidupnya lebih lama. Saya sudah. Waduh, mau ngomong takut saya. Takut kenapa? Membocorkan berita. Saya sudah hidup ribuan tahun lah ini. Oh, ribuan tahun. Ini dulu tugasnya ngapain aja dulu? Dulu itu tugasnya paling ringan. Menularkan ke manusia. Menularkan apa itu? Ilmu pengetahuan. Seperti membuat alat-alat. Membuat senjata perang maksud saya. Itulah sekarang yang berarti yang ini untuk membunuh itu. Pembunuh ini ya, massal itu kamu juga ikut ambil itu. Bom atom itu. Bom atom ikut ambil enggak? Ya ikut. Berarti yang membisikkan teorinya ini ya, pembuatan. Dari mana kalian tahu zaman dahulu? Bagaimana kalian tahu molekul yang paling kecil kalau tidak kami yang meniup-niup? Berarti ini banyak penemuan senjata yang mematikan atau yang pemusnah massal, pembunuh massal istilahnya. Itu dari kalian berarti? Supaya nafsu kalian nanti bangkit dengan nafsu menguasai itu. Seperti itu dulu. Tujuannya untuk membangkitkan nafsu kalian menguasai dunia ini. Keserakahan, merasa menang, merasa hebat, merasa kuat. Satu negara merasa kuat, nanti rakyatnya pasti mengikuti. Wah, aku hebat, saya hebat. Itu maksudnya seperti itu. Ya itu penemunya sekarang menyesal enggak dulu yang setelah tahu kalau ini alat pembunuh massal, pemusnah massal? Pengikut kami. Pengikut kalian. Berarti nggak ada menyesalnya ya? Al-Mansuriah, Masunia. Iya. Ada lagi banyak. Itu kami bekerja dengan mereka. Saya tanya ini, dulu waktu zaman lalu ya, sudah ribuan tahun yang lalu, mungkin nggak tahu jutaan atau ribuan, kan di tempat Nusantara ini ada negeri Atlantis. Ada. Ya. Negeri yang hilang itu terkubur itu. Yang saya dengar itu negeri Atlantis itu teknologinya sekarang itu tidak ada apa-apanya. Apakah itu benar? Itu hasil dulu kerjasama apa? Antara manusia awal dengan bangsa-bangsa jin, bangsa-bangsa kami. Iya. Bergabung. Membentuk persekutuan karena adanya Tuanku Raja itu.
Tuan Raja Sulaiman itu. Oh gitu. Jadi ya memang seperti rukun damai. Ya. Itu roh yang berpindah-pindah itu. Setelah berpindah, ini nafsu yang menguasai. Iya. Udah dihancurkan, berbahaya. Ini yang saya tanyakan ini, kan katanya dulu itu usia manusia ya sampai ribuan tahun, ya hampir 1000 tahun atau berapa? Tahun ada 1900. Apa benar itu? Benar. Lalu ini perkembangan teknologi apakah hubungannya itu? Usia-usia. Iya. Jin. Maksudnya kan perkembangan teknologi sekarang aja kelewat 10 tahun aja udah luar biasa perkembangannya. Berarti ada hubungannya dengan itu karena usia mereka yang panjang itu teknologi perkembangannya begitu pesatnya. Ya setelah dihancurkan banjir besar itu semuanya musnah dulu. Memang sengaja ingin diganti. Ya. Babak baru dunia baru. Nanti ya. Ada lagi selanjutnya, ada lagi selanjutnya sampai kalian yang terakhir. Aku ditegur. Ya ini sedikit kita ini ya kuak yang dulu zaman Atlantis. Berarti ini ya negara atau istilahnya Nusantara itu bukan tempat sembarangan kan berarti dulu. Bukan. Kenapa disebut Masyriqi wal Maghribi? Itu. Kenapa? Barat dan timur. Tidak boleh disampaikan. Tidak usah. Iya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya berarti intinya itu ya. Teknologi itu banyak perannya dari bangsa kalian dulu ya. Termasuk teknologi mungkin dari Atlantis itu juga ada bisikan dari kalian juga mungkin yang memberitahu ini ya apa namanya. Bapak kalian kan turun di sini. Iya. Oh turunnya di sini di Nusantara. Dulu kan masih menyatu. Bumi itu masih satu. Ini ya. Iya. Ini kalau diungkap nanti ya saya kira itu sudah cukup ya. Cukup sekali untuk kalian yang suka membantah, cukup sekali. Iya. Ini luar biasa nanti. Ya mungkin kita ungkap di konten-konten berikutnya bila perlu nanti. Saya kira itu terima kasih untuk kehadirannya. Silakan bisa dilanjutkan. Terima kasih tugasnya atas kebaikannya. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan selalu mengingat Anda. Iya. Bukan Anda. Iya, saya nggak tahu. Saya pergi. Iya, saya sudah ada tugas langsung. Ada tugas. Silakan bisa dilanjutkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Efeknya mau bersih. Ini karena yang masuk tadinya itu dari energinya gelap ya, jadi mediatornya lumayan ini terpengaruh juga. Ya inilah resikonya membuat kontennya Pak Winja. Bagian dari resiko kami. Ya tetap jadi penonton yang bijak. Doakan kami mudah-mudahan senantiasa bisa membuat konten yang bermanfaat. Silakan kritik sarannya bisa ditulis di kolom komentar ya, untuk membangun channel ini supaya lebih berkembang lagi. Saya kira itu dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Sekian dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.